Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anakku kelas 10 MIPA pada pelajaran matematika wajib hari ini. Oke, sudah siap? Oke, sebelum belajar kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai nilai mutlak. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari mengenai nilai mutlak adalah satu, aspek pengetahuan. Poin 3.1, menginterpretasi persamaan dan perbedaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan perbedaan linier aljabar lainnya. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, kode 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat memahami konsep nilai mutlak. 2. Peserta didik dapat memahami konsep persamaan dan perbedaan nilai mutlak. 3. Peserta didik dapat menggunakan konsep persamaan dan perbedaan nilai mutlak dalam penyelesaian masalah kontekstual atau masalah sehari-hari. Tidak jelas di sini materi pokoknya adalah persamaan dan perbedaan nilai mutlak. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu nilai mutlak? Oke, kita akan bahas pengertian nilai mutlak sebagai jarak suatu titik terhadap titik mula-mula. Jarak itu tidak ada yang negatif ya, pasti selalu positif. Karena tidak mungkin jarak dari rumah kalian ke sekolah minus 5 kilometer. Coba dibayangkan. Nah, kita kasih permasalahan seperti ini. Andaikan dalam suatu barisan tentara yang terdiri dari 2 orang, diberikan aba-aba sebagai berikut. Tentara 1 atau T1 diberi aba-aba untuk bergerak 3 langkah ke kanan. Tentara 2, T2 diberi aba-aba untuk bergerak 3 langkah ke kiri. Ini ilustrasi. Tentara pertama bergerak 3 langkah ke kanan. Sedangkan tentara kedua bergerak 3 langkah ke kiri. Apa yang dapat kita lihat? Nah, T1 berada pada posisi 3 satuan di sebelah kanan. Sedangkan T2 berada pada posisi 3 satuan di sebelah kiri. Seandainya ini adalah garis bilangan, berarti ini pada posisi 3, ini pada posisi minus 3. Meskipun satu pada posisi 3, satu pada posisi minus 3, tapi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa T1 dan T2 berada pada jarak 3 satuan dari titik awal. Oke, meskipun ini di sini adalah posisinya 3, ini minus 3, tapi tetap kita bilang dia adalah 3 satuan terhadap titik awal, titik 0. Bisa dipahami? Nah, dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa 1. Posisi T1 adalah 3 satuan di sebelah kanan atau plus 3, positif 3, dan memiliki jarak 3 satuan dari titik awal. Yang kedua, posisi T2 adalah 3 satuan di sebelah kiri atau minus 3, dan memiliki jarak 3 satuan dari titik awal. Nah, dulu di SMP, jarak sudah dikasih tahu bahwa simbolnya adalah menggunakan kurung tegak. Hurufnya D, distance. Sehingga dari kesimpulan sebagai berikut. Jarak T1 adalah kurung tegak T1 sama dengan kurung tegak positif 3. Karena positif, boleh aja kita tulis sama dengan kurung tegak 3. Sama dengan 3 satuan. Jarak T2 adalah kurung tegak T2 sama dengan minus kurung tegak dari minus 3. Yaitu 3 satuan juga kan? Yang satu posisinya positif 3, yang satu posisinya negatif 3. Tapi jaraknya tetap sama-sama 3. Seperti tadi saya bilang, tidak ada jarak yang hasilnya negatif. Maka, berdasarkan kesimpulan tersebut, nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0.
Dan mutlak X akan menjadi min X jika X-nya kurang dari 0. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Mutlak X, mutlak positif 3. Masuk wilayah mana? Wilayah 0 kan? Maka mutlak 3 adalah 3. X-nya langsung 3. Sedangkan mutlak minus 3 masuk wilayah X dari 0. Minus 3 berarti min X. Min jadi positif 3. Makanya 3. Oke? Maka hal ini menunjukkan bahwa nilai mutlak akan selalu bernilai positif. Ya, tidak mungkin bernilai negatif. Agar kalian lebih paham mengenai nilai mutlak, kita akan membahas beberapa contoh soal. Sudah siap? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dengan membahas beberapa contoh soal nilai mutlak untuk dapat meningkatkan pemahaman kalian. Sebelumnya kita ingat dulu definisi nilai mutlak. Mutlak X bisa jadi X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Bisa jadi min X jika X-nya kurang dari 0. Berarti selalu positif. Ingat, selalu positif. Jangan negatif. Nah, kita jawab. Nomor 1. Tentukan nilai dari mutlak 10. Berapa? 10. Good. Yang kedua, mutlak minus 3. Berapa? 3. Oke. Yang ketiga, mutlak minus 3 per 2. Ingat, berapa? Ya, 3 per 2. Yang keempat, 2 dikali mutlak 5 per 2. Berapa? Berarti 2. Mutlak 5 per 2 berapa? 5 per 2. Oke, ini boleh kita bagi 2 bagi 2 adalah 1. 1 kali 5 adalah 5. Oke, good. 1 sampai 4 ada pertanyaan? Tidak, bukan? Masih mudah. Sekarang kita ke nomor 5. Mutlak 5 ditambah mutlak negatif 4 dikurang 2 kali mutlak negatif setengah. Mutlak 5 adalah 5. Mutlak minus 4 adalah 4 dikurang 2. Mutlak minus setengah berapa? Ya, setengah. 5 tambah 4, 9. Oke, 2 kali setengah boleh kita bagi. 1 kali 1, 1. Dikurang 1. 9 dikurang 1, 8. Oke, good. Kita ke nomor 6 sekarang. Mutlak 4 dikurang 2 kali mutlak 3 ditambah setengah kali mutlak minus 10 per min 3 kali mutlak 3. Mutlak 4 adalah 4. Mutlak 3 adalah 3. Mutlak minus 10 adalah 10. Per min 3 kali mutlak 3 adalah 3. Oke. 4. 2 kali 3 adalah 6. Berarti dikurang 6. Nah, 10 bagi 2 berapa? 5. Oke, berarti sini adalah ditambah 5 per min 3 dikali 3. Min 9. 4 dikurang 6. Min 2 ditambah 3. Ditambah 5 adalah 3 per min 9. Berarti min 3 per 9. Boleh kita sederhanakan. Bagi 3 bagi 3. Berapa? 3 bagi 3, 1. Per 3. Oke. Bisa dipahami? Oke, saya rasa cukup mudah bukan untuk soal-soal seperti ini. Kita akan masuk materi berikutnya. Untuk itu harus siapkan diri kalian. Terima kasih. Oke, berikutnya kita akan masuk pada materi persamaan nilai mutlak. Bentuk umumnya adalah mutlak X min A sama dengan K. Untuk K-nya lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0. Positif ya. Nah, ini bentuk umum persamaan nilai mutlak. Nah, kita akan belajar menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak melalui contoh. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang A, mutlak X min 2 sama dengan 4. Yang B, mutlak 2X plus 1 sama dengan 3. Oke, saya ingatkan dulu bahwa definisi nilai mutlak apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, definisi nilai mutlak adalah mutlak X bisa menjadi X
jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Bisa menjadi min X jika X-nya kurang dari 0. Jangan lupa ini definisinya ya. Nah, untuk menyelesaikan dua soal ini, kita akan bisa menggunakan definisi. Selain definisi, kita juga bisa menggunakan pengkuadratan. Oke, kita akan pelajari dua-dua cara ini. Nah, kita akan menjawab yang A dulu. Mutlak X min 2 sama dengan 4. Kita pakai cara 1, yaitu definisi. Dari sini kita pasti punya 2. Pertama adalah mutlak X min 2 sama dengan 4. Yang artinya bisa saja X-nya sama dengan positif X. Berarti X min 2 sama dengan positif 4. Itu? Oke, berarti X-nya adalah 4. Min 2-nya pindah ke kanan. Jadi plus 2. Berarti X-nya berapa? 4 tambah 2? 6. Oke. Yang kedua, masih ada yang kedua, bahwa X bisa jadi min X jika X-nya kurang dari 0. Berarti X min 2 sama dengan 4 mutlaknya. Berarti kita punya X min 2 sama dengan min 4. Berarti X sama dengan min 4. Min 2-nya pindah ke kanan, jadi plus 2. Oke, berarti X-nya berapa? Min 4 tambah 2? Min 2. Sip. Inilah nilai X-nya. Ada 6, ada min 2. Bisa dipahami dengan definisi? Nah, cara kedua, cara kedua dengan mengkuadratkan. Ya, untuk menghilangkan mutlak memang pada dasarnya kita kuadratkan. Perhatikan, mutlak X min 2 sama dengan 4. Kedua ruas kita mau kuadratkan. Mutlak X min 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Ini X min 2 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Oke, saya tanya dulu. Masih ingat cara menjabarkan ini? Oke, kita jabarkan. Berarti X min 2 kuadrat X min 2 kali X min 2. Ada yang bilang ini pakai kali pelangi. Sebut saja silakan. Saya mah tidak marah. X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Min 2 kali X, min 2X. Gitu ya. Min 2 kali min 2, positif 4. Artinya apa? X kuadrat, min 4X ditambah 4. Di sini kita punya X kuadrat, min 4X ditambah 4 sama dengan 16. X kuadrat min 4X plus 4, 16-nya pindahin ke kiri. 16 sama dengan 0. X kuadrat min 4X, 4 dikurang 16, min 12 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat yang sudah pernah kalian pelajari. Kita faktorkan. Berarti X sama X karena X kuadrat. Cari dua buah bilangan yang hasilnya kalinya min 12, selisihnya min 4. Yaitu 6 positif 2. Min 6 kali 2, min 12. Min 6 tambah 2, min 4. Oke. Berarti kita punya yang pertama adalah X min 6 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan pindah min 6-nya jadi 6. Atau X plus 2 pindah jadi minus 2. Lihat, kita lihat cara 1 dan cara 2. Sama bukan hasilnya? Ya, ini adalah jawaban yang A. X-nya bisa 6 atau X-nya bisa min 2. Bisa dipahami? Oke, kita akan mulai membahas yang B. Siap? Oke, pasti sudah siap. Oke, kita akan membahas contoh soal yang B, yaitu mutlak 2X tambah 1 sama dengan 3. Oke, kita menggunakan cara 1, yaitu definisi. Maka kita punya bahwa 2X tambah 1 sama dengan 3. Yaitu yang pertama 2X tambah 1 sama dengan 3. Berarti kita
misalnya 2x sama dengan 3, satunya pindah ke ruas kanan berarti jadi kurang 1. Jadi 2x sama dengan 2. Maka x-nya adalah 2 bagi 2. X-nya kita punya 1. Nah, yang kedua berarti 2x tambah 1 akan sama dengan minus 3. Jadi 2x sama dengan minus 3, satunya pindah ke ruas kanan jadi minus 1. 2x sama dengan minus 4. Berarti x sama dengan minus 4 dibagi 2. X-nya adalah min 2. Oke, inilah X-nya. X-nya 1 atau X-nya min 2. Nah, sekarang kita akan mengerjakan dengan cara kedua, yaitu mengkuadratkan. Nah, mutlak 2x tambah 1 sama dengan 3. Kita kuadratkan kedua ruas. 2x tambah 1 sama dengan 3 kuadrat. Berarti ini 2x tambah 1 kuadrat sama dengan 9. Oke, kita buat 2x tambah 1 kali 2x tambah 1 sama dengan 9. Nah, ini kali ini 4x kuadrat. 2x kali 1 tambah 2x. 1 kali 2x tambah 2x. 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 9. 4x kuadrat ditambah 2x tambah 2x, yaitu 4x ditambah 1. 9-nya boleh langsung kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan 0. Ya, maka kita punya 4x kuadrat tambah 4x 1 dikurang 9 minus 8 sama dengan 0. Nah, jika kita perhatikan, ternyata ini adalah kelipatan 4 semua. Berarti boleh kita bagi 4. Berarti 4x kuadrat bagi 4 adalah x kuadrat. 4x bagi 4 adalah x. Min 8 bagi 4 adalah min 2 sama dengan 0. Kita punya persamaan kuadratnya adalah ini. Nah, dari x kuadrat tambah x minus 2 sama dengan 0, ini kita faktorkan. X, x. Dua buah bilangan yang hasil kalinya minus 2, jumlahnya adalah 1. Berarti 2 hanya sama 1. Tambah 2 minus 1. Berarti x plus 2 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 2. Karena 2 plus 2 pindah ya. 2. Atau x min 1 pindah sama dengan 1. Oke, inilah x-nya. Sama bukan dengan ini? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, saya rasa tidak. Karena tidak, kita akan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang saya jabarkan pada hari ini berguna bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.